teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar tentang konsep dasar vektor. Oke, sebelumnya perkenalan dulu ya teman-teman. Nama saya Andina Ella Cahyuni dengan NIM 2020191052. Video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah MZ 314B Pembelajaran Matematika untuk Pendidikan Lanjutan dengan dosen pengampu Bapak Danang Setiadi di Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Satya Wacana. Oke, langsung saja. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar vektor. Seperti yang sudah teman-teman pelajari di fisika semester 1, bahwa besaran itu dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama besaran skalar, yang kedua yaitu besaran vektor. Oke, besaran skalar. Besaran skalar ini merupakan besaran yang hanya memiliki nilai dan tidak memiliki arah. Sedangkan besaran vektor ialah besaran yang memiliki nilai dan memiliki arah. Nah, jadi teman-teman sudah pasti tahu ya perbedaannya itu di mana? Ya, perbedaannya itu jika besaran skalar memiliki nilai dan tidak memiliki arah atau tidak dipengaruhi oleh arah, sedangkan besaran vektor itu memiliki nilai dan memiliki arah. Nah, agar lebih jelas, saya akan memberikan beberapa contoh, beberapa besaran yang termasuk ke dalam besaran skalar, yaitu yang pertama jarak, yang kedua volume, yang ketiga luas, kelajuan, dan lain-lain. Untuk contoh besaran vektor, ada gaya, perpindahan, percepatan, kecepatan, dan lain-lain. Supaya teman-teman lebih mudah membedakan besaran skalar dan besaran vektor, saya akan menampilkan ilustrasi terkait kedua besaran tersebut. Misalnya, di sini seekor jerapah berdiri di posisi A, kemudian berjalan ke posisi B dengan jarak 50 meter. Kemudian di posisi ini jerapahnya itu berbalik arah dan berjalan lagi ke posisi C dengan jarak 24 meter. Sekarang pertanyaannya, berapa jarak tempuh jerapah tersebut dari posisi A hingga ke posisi C melalui B? Dan berapa perpindahannya? Seperti yang tadi sudah kita pelajari, bahwa jarak termasuk ke dalam besaran skalar, sedangkan perpindahan itu merupakan besaran vektor. Oke, yang pertama kita akan menghitung jarak tempuhnya. Jarak tempuh jerapah tersebut dari posisi A, posisi A ini ke posisi C dengan melalui titik B. Jelas, A ini akan melalui B dulu, lalu baru dia menuju ke posisi C. Maka jarak tempuhnya adalah AB ditambah BC sama dengan 50 ditambah 24 sama dengan 74. Jadi jarak tempuhnya adalah 74 meter. Begitu ya teman-teman. Teman-teman coba perhatikan, jerapah tersebut walaupun berbalik arah tetapi di sini nilainya tetap positif. Ya kan? Ini 50 dan plus 24. Ini semuanya positif. Walaupun jerapah ini tadi berbalik arah. Nah, jadi arah ini nggak ngaruh sama nilainya, karena jarak merupakan besaran skalar yang memiliki nilai namun tidak dipengaruhi oleh arah. Sementara perpindahan itu secara logika itu sudah jelas ya, yaitu posisi awal dan posisi akhir. Nah, jadi perpindahannya itu dari A ke C, yaitu 50 meter dikurangi 24 meter. Jadi, namun secara matematika kita tetap menuliskan AB plus BC. Begitu ya teman-teman.
Jadi AB-nya itu 50, sedangkan BC-nya itu min 24. Sehingga AB ditambah BC sama dengan 50 ditambah min 24 sama dengan 26. Jadi perpindahannya berapa? Ya, 26 meter. Kenapa BC-nya itu bernilai negatif? Karena jerapahnya sudah berbalik arah dan berpindah, dan perpindahan itu termasuk ke dalam besaran vektor ya teman-teman, di mana besaran itu memiliki nilai dan juga memiliki arah. Oke, setelah teman-teman sudah bisa membedakan besaran skalar dan besaran vektor, selanjutnya kita akan belajar cara menggambarkan vektor. Nah, vektor digambarkan dengan sebuah anak panah yang terdiri atas pangkal, panjang, dan arah anak panah. Berikut gambar vektornya. Ini pangkalnya. Pangkal ini menunjukkan titik awal atau titik tangkap sebuah vektor. Selanjutnya yaitu ujung vektor. Ujung vektor ini menunjukkan arah vektor. Yang ketiga yaitu ada panjang vektor. Panjang vektor ini menunjukkan besar atau nilai suatu vektor. Oke, lalu kita masuk ke notasi vektor. Vektor yang menunjukkan titik A ke titik B ini dikatakan vektor AB. Sedangkan vektor yang menunjukkan titik B ke titik A ini dikatakan vektor BA. Nah, kemudian penamaan vektor tidak harus menggunakan huruf kapital, namun bisa juga ditulis menggunakan huruf kecil atau non-kapital yang diberikan tanda panah di atasnya, atau diberikan garis di bawahnya, atau ditebalkan. Oke, contohnya ini. Vektor A ini dituliskan dengan diberikan anak panah di atasnya, lalu vektor A yang diberikan garis bawahnya, lalu vektor A yang ditebalkan. Namun biasanya kita menggunakan yang diberikan tanda panah di atasnya. Tapi teman-teman jika menggunakan yang kedua ataupun yang ketiga, boleh-boleh saja ya. Kemudian kita akan belajar vektor di R2. R2 ini merupakan bidang, berarti vektor pada bidang ya teman-teman. Teman-teman coba perhatikan vektor A ini. Vektor A ini bisa ditulis dalam kurung 5, di sini 2 ya. Nah, 5 ini menunjukkan arah horizontal. Jadi menyatakan arah kanan dengan positif, nilai positif, atau arah kiri dengan nilai negatif. Sedangkan yang 2 ini menunjukkan arah vertikal atau menyatakan arah atas yang bernilai positif atau arah bawah yang bernilai negatif. Selanjutnya, perhatikan vektor B. Di sini ada vektor B. Berarti kita hitung dulu arah kanan atau arah kiri dari pangkalnya ya, teman-teman. Ini pangkalnya. Berarti di sini ya teman-teman. Oke, 1, 2, 3. Lalu ke atas kan ini atau ke bawah? Oke, ke bawah ya teman-teman. Oke, jadi tadi ini vektor B ini ke arah kiri sebanyak 3 langkah dan ke arah bawah itu sebanyak 1, 2, 3, 4. Jadi min 3 min 4 gitu. Kita bisa tuliskan juga vektor B ini menjadi ini min 3, min 4 atau min 3i plus min 4j. Oke teman-teman, kita masuk ke vektor C. Selanjutnya vektor C ini. Vektor C ini bisa kita hitung. Dia dari pangkal itu menuju ke arah kanan. Ke arah kanan sebanyak 1, 2, 3, 4, sehingga bisa kita tuliskan vektor C 4, 0, atau bisa dituliskan vektor C 4,0 dan vektor C sama dengan 4i.
Oke, selanjutnya kita masuk ke menggambar vektor. Oke, ini ada vektor A yang besarnya itu 4, 4. Yang atas ini berarti menunjukkan arah horizontal. Arah horizontal itu berarti kanan atau kiri, yang di bawah itu menunjukkan arah vertikal atau arah ke atas atau ke bawah. Oke, berarti vektor A ini 4 itu ke kanan 4 langkah dan yang bawah itu ke atas 4 langkah. Oke, kita gambarkan vektor A ini menjadi begini ya teman-teman. Dia ke kanan sebanyak 4 langkah, 1, 2, 3, 4, dan ke atas sebanyak 4 langkah, 1, 2, 3, 4. Oke, selanjutnya, contoh selanjutnya lagi. Vektor AB, dia min 5, min 3. Yang atas itu menunjukkan kanan atau kiri. Karena negatif berarti dia ke arah kiri ya teman-teman. Berarti ke kiri sebanyak 5 langkah. Dan yang bawah itu menunjukkan arah vertikal. Dia bernilai negatif. Berarti dia ke atas atau ke bawah teman-teman. Kalau negatif, oke. Karena negatif, dia berarti arahnya ke bawah sebanyak 3 langkah. Oke, vektor AB kita gambarkan menjadi begini. Kita hitung ya teman-teman ya. Ini, dari pangkal berarti dari sini sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Dia berarti ke arah kiri sebanyak 5 langkah. Selanjutnya ke arah bawah sebanyak 1, 2, 3. Berarti ini vektor AB sudah benar. Selanjutnya, contoh selanjutnya ada vektor B, 3i min 5j. 3i itu tadi menunjukkan arah horizontal, berarti 3 itu positif, berarti dia ke arah kanan sebanyak 3 langkah. Sedangkan yang ini 5j, kita lihat 5j itu bernilai negatif, berarti dia ke arah bawah sebanyak 5 langkah. Oke, kita gambarkan berarti begini ya teman-teman gambarnya vektor B-nya. Oke, selanjutnya kita masuk ke menggambar vektor di R3. Vektor R3 ini artinya vektor pada ruang, berarti bisa dikatakan 3 dimensi, begitu ya. Ada depan belakang, ada kiri kanan, dan ada atas bawah. Oke, kita lihat di sini. Ini ada vektor V. Vektor V ini V1i plus V2j plus V3k. Berarti di sini I ini menunjukkan apa teman-teman? Depan belakang. Ini ya, depan belakang. Lalu V2j, J ini menunjukkan kanan atau kiri. Sedangkan V3k ini menunjukkan atas atau bawah. Begitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke latihan soal. Nah, ini untuk teman-teman melatih pemahaman teman-teman dari video ini. Jadi tadi kita sudah belajar tentang konsep dasar vektor, menggambar vektor di R2, notasi vektor, dan lain-lain ya. Teman-teman bisa mengukur pemahaman teman-teman dengan mengerjakan latihan soal ini. Sekian dari saya, terima kasih. Semoga bermanfaat ya videonya. Bye-bye.